ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian atau ngaji sore pada hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Lalu kemudian sebelum kita lanjutkan juga, mari kita bertawasul dengan membaca qasidah, yang mana qasidah ini kita jadikan tawasul atas hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga musibah yang menimpa bangsa Indonesia, wabil khusus Kudus dan sekitarnya, begitu juga yang barusan terjadi yaitu gempa bumi di Tuban dan sekitarnya, kita semua yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu aman, sentosa, damai, jauh dari mara bahaya, malapetaka, bencana, bala, musibah apapun bentuknya, dan semoga kita dilapangkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki zahir, rizki batin, dan semoga kita semuanya iman kita bertambah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik, فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله، سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله، هي أنت لها أنت باب الله والقبلة يا رسول الله، سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله، أنت لها يا طبيبي ودواعي التي يا رسول الله، سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله، أنت لها يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله، سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا الله، انظرنا والمسلمين واعطنا الحسنى في عافية يا رسول الله، سلام عليك فاسأل الرحمن
في حاجات ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وأميتنا في طريقتهم ومعافاتين 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 من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Semoga Rasulullah SAW mendengarkan hajat-hajat kita sehingga disampaikanlah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Istikhtamul mufradatil lughawiyyah. Kemarin kelewatan 2 fasal ya. Ai hadza utawi iki istikhdamul mufradat iku nggunakake kosakata al-lughawiyyati kang bangsa bahasa. Qala ta'ala walaili idza as'as walaili demi bengi waktu bengi idza as'asa nalikane mungkur lunga apa wengi. Was-subhi lan demi waktu subuh idza tanaffasa nalikane pertelo apa waktu subuh. Min i'jazil Qur'anil azimi iku setengah saking mukjizate Al-Qur'anul Karim istikhdamuhu utawi oleh gunakakene Al-Qur'an utawi oleh gunakakene Al-Qur'an lil mufradatil lughawiyyati kedue kosakata bahasa. Fa innal kalimata mongko sak temene kalimah fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an tatamayyazu iku dadi beda apa kalimah bijamali waq'iha kelawan endahe posisine kalimah tumibone kan posisi fis sam'i ing dalem pendengaran wattisaqiha lan susunane kalimah al kamili kang sempurna ma'al makna sertane makna idhofatan kelawan tambah ila tisai dalalatiha marang ombone pira-pira tujuane kalimah. Wa fil ayatil karimati lan ing dalem ayat al-karimah ayat iku mau walaili idza as'as wasofa nyifati Allahu sinten Gusti Allah al-laila ing bengi bi kalimati as'as kelawan kalimah as'as
kata as'as. Fataba'atsu mongko muncul fi khayalika ing dalem imajinasimu imajinasimu hayalanmu suratul makna apa gambare makna mahsusan ing iso dirasa mujassaman tur iso dingeti dijasatake alias dingeti la tuaddi ora numekaake hi ing makna ayatu kalimatin apa endi-endine kalimat ukhra kang liya wa wasafa lan wasnifati Allah sinten Gusti Allah taala as-subha ing waktu subuh bi kalimati tanafas kelawan kata tanafasa fatuhi mongko paring inspirasi laka kedue sira al kalimatu apa kalimah wa tatajassamu lan dadi ketok fi khayalika ing dalem hayalanmu imajinasimu musawwaratum filatid duha utawi ngapunten dadi napa fa'ile tatajassamu musawwaratum filatid duha apa gambar metune waktu duha. Infilat itu ucul asline tapi kita maknane metu min makhba'il laili saking panggonan ngumpete wengi wa ka'annahu lan sak temene wektu duha sijinan iku den penjara tunafisu kang ngecolake ing sijin al-hurriyatu apa kemerdekaan. Lanjut sisan innaka sak temene sira lau fatashta lamun neliti sapa sira lau fatashta lamun neliti sapa sira fi ma'ajimil lughati ing dalam pira-pira kamus bahasa wa qawamisiha lan tegese pira-pira kamus bahasa la tajidu mongko ora nemu sapa sira adaqqa ing luweh teliti luweh jelimet luweh teliti bisa luweh cermat bisa min hatainil kalimataini tinimbang saking ikilah kalimat loro fit ta'biri ing dalem jelasake an hadzainil ma'nayaini saking ikilah makna loro. Nah, pada pasal kali ini Sayyid Muhammad Sa'ad Al-Idrus menjelaskan sisi kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa Arab. Sayangnya kita bukan bangsa Arab, maka kita coba terangkan apa yang dirasakan oleh orang Arab ketika baca Al-Quran. Wong Arab sing paham tapi nggih, nah, karena orang Arab yang nggak paham juga banyak. Jadi ada satu firman Allah yang sangat kita hafal di dalam surat At-Takwir, wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Nah, demi waktu malam ketika dia sudah mulai pergi. Wah, demi waktu malam ketika dia sudah pergi. Jadi bayangan kita apa? Oh, berarti waktu malam itu kayak orang gitu kan. Begitu juga was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh ketika sudah muncul
waktu paginya. Jadi kata Sayyid Muhammad Sa'ad, di antara kemukjizatan Al-Quran adalah luar biasanya Al-Quran untuk menggunakan kosakata-kosakata yang mana kosakata ini kalau didengarkan di telinga itu enak. Kalau istilahnya lagu easy listening, enak didengarkan. Begitu juga susunannya sangat pas dan memiliki makna melebihi makna kalimat-kalimat yang biasa. Jadi setiap kalimat dari Al-Quran itu memiliki makna yang mungkin kalau dibahasakan di bahasa seharian itu bisa melebihi makna dari bahasa keseharian. Contoh tadi, di dalam ayat Allah mensifati malam dengan kata as-as. Kata beliau, maka dengan kata as-as ini yang artinya malam itu mulai pergi, kata-kata ini memberikan kepada kita sebuah gambaran imajinasi yang bisa kita bayangkan, yaitu kayak malam ini adalah orang yang mau pergi. Ini sudah mau masuk waktu malam, berarti orangnya mau masuk. Nanti kalau subuh berarti dia pergi. Ini adalah gambaran-gambaran yang hanya bisa diberikan oleh kata as-as. Kalau dengan kata yang lain, misalnya walaili idza dhahab, dan ketika malam ketika mau pergi, ya, tapi nggak enak. Dhahab mau pergi kemana? Enggak jelas. Tapi kalau as-as itu menjadi jelas. Wes buah lunga karepe dhewe. Kita nggak usah nyari-nyari makna yang lain. Begitu juga pada kalimat as-subhi idza tanafas, demi waktu subuh ketika sudah muncul waktu paginya. Di situ juga memberikan kita gambaran, oh ternyata subuh itu bagaikan orang yang terpenjara lalu kemudian dia lepas lari dari cengkraman atau penjaranya si waktu malam. Ini keindahan, sebuah keindahan yang mungkin tidak bisa ditemukan di bahasa atau kosakata yang lainnya. Tapi sekali lagi kita ini bukan bangsa Arab, maka kata-kata seperti ini ya terkesan biasa karena dimaknani secara bahasa Indonesia. Coba kalau kita betul-betul bangsa Arab, wah itu nikmatnya luar biasa. Ya, kita betul-betul tahu nahwu, tahu shorof, tahu balaghah, tahu i'jazul Quran, tahu ulumul Quran, tahu apa lagi qiraat. Wah nikmat itu. Wong sekarang pertanyaan ya, sampean kan belajar qiraat sab'ah tuh di sekolahan. Sampai sekarang sudah menemukan enaknya atau belum? Belum tuh? Enggak tahu. Sing lulus yo nganggo apa kae pelajaran. Gitu mboten? Enggak tahu. Karena kita bukan bangsa Arab. Coba kalau kita bangsa Arab, tiba-tiba bisa baca Al-Qur'an qiraat sab'ah berikut dengan rawi-rawinya ya. Menjadi qiraah apa? Qiraah asyarah misalnya, kubro, sugro, kita bisa semuanya. Wah itu nikmat. Karena ternyata cara baca Al-Quran antara satu iman dengan imam yang lainnya itu punya ciri khas yang berbeda. Imam Asim tidak sama dengan imam yang Ibnu Katsir misalnya. Beda, logatnya beda, logatnya berbeda. Coba, ini ngomong aja. Kita punya yang namanya bahasa Jawa. Jawa Tengah, Kudus atau Jogja, niku alus. Tapi Jawa Tengahnya, misal mana? Brebes atau nili Wonosobo. Rasa Jawanya podo Jawa alus napa ngapak? Ngapak. Maka orang ngapak kalau ngomong Jawa alus, iku ya rasanya ra enak. Orang Tegal ya. Sama. Begitu juga orang Jawa ngomong ngapak ora pantes. Tapi ketika kita menguasai nikmat iso kanggo blithuki wong. Kan ngoten. Iso kanggo blithuki wong. Nah itu saja dari segi bahasa kita. Kalau kita bisa menguasai itu indah bagi kita. Apalagi Al-Qur'an. Al-Quran itu punya pemilihan diksi dan ditambah lagi irama yang nikmat. Makanya kalau dibayang no ayo walaili idza as'as di akhir sin
was-subhi idza tanaffas. Enak dikei lagu. Arep nganggo bayati ya iso, Hijaz ya iso, Syika ya iso. Enak. Tapi kalau lagu dereng tentu. Lagu iwak payek dimasukin gini lagu napa? Kok tantrum napa jenenge? Lagu rungkat. Ora pas. Liriknya jajal. Lirik rungkat masuk nang gini lagu iwak payet. Masuk ta mboten? Metu bodal-badel kok. Lah kan gitu kan? Al-Qur'an enggak, Masya Allah. Susunannya itu lagu yang mengikuti susunan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu punya pakem. Jadi sekali lagi kita ini bukan bangsa Arab, tapi bukan berarti kita tertutup untuk bisa sampai ke keindahan maknanya Al-Qur'an. Caranya bagaimana? Pelajari Quran, hatamkan dulu cara bacanya. Kalau sudah hatam, hafalkan. Kalau sudah hafal, dekati Al-Qur'an dengan apa? Tafsir. Nanti kita menemukan keindahan di dalam Al-Qur'an. Sampai endai Al-Qur'an, khilaf madhab itu sah, ya, khususnya di masalah wudu, ya kan? Apa yang namanya di surat Al-Maidah, apa sing salat niku wudu niku napa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum bin nasab. Atof, maktof alih ning ndi mau? Faghsilu wujuhakum. Tapi sebagian madhab karena dia dekat sama wamsahu biru'usikum wa arjulakum ini dibaca jer. Oh iku nek ngerti temenan nikmat, ora bingung. Oh diwaca arjulikum salah iku, tulisane ku ngene. Malah wong lagi ngaji jurumiyah kok wis ngoreksi wong liya. Tapi kalau sudah tahu enggak ngoreksi. Oh iya, ini wajhun fi qiraah. Ada qiraah membaca seperti itu. Akhirnya produk hukumnya berbeda. Itu endah Al-Qur'an. Coba kalau omongan saya Anda tafsiri berbeda antara satu anak dengan anak yang lain bisa bertengkar. Tapi Al-Qur'an tidak mungkin bertengkar pun. Intinya kalau kita mau betul-betul mengetahui makna keindahannya Al-Qur'an, harus dekati Al-Qur'an. Jangan merasa Al-Qur'an itu angker, jangan merasa Al-Qur'an itu keramat, apalagi hanya dibuat untuk apa namanya hajat-hajat kita. Saat ini kan kata toh semaan Al-Qur'an, khotmil Al-Qur'an dalam rangka harlah ini dibaca sekian ratus kali. Ben lah apa? Wah ben nganu selamat Gus, ben kabul hajat. Al-Qur'an mbok gawe ngono terus ya, suwe-suwe ya nesu. Al-Qur'an itu aplikasi untuk kita laksanakan. Padha dene kaya WhatsAppmu di HP itu loh. Kamu download aplikasi WhatsApp untuk apa? Ya digunakan untuk chattingan. Kalau kita mau chattingan sama Allah, aplikasikan Al-Qur'an di dalam kehidupan kita, gitu kan? Wah, bisa jadi kuat sini apa ini? Dipotong bagus. Qala radhiyallahu anhu, fawaidur rutabi ai hadhihi utawi iki iku fawaidur rutabi iku manfaate napa? Rutab. Jadi rutab niku kurma yang masih muda dan basah. Jadi ada manfaatnya. Kalau yang biasanya kita terima takjil biasanya itu sudah matang. Sampun matang, tapi rutab itu biasanya yang masih muda, yang lebih enaknya lagi masukkan kulkas, freezer, dimakan dingin-dingin, krenyes-krenyes. Qala ta'ala wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya wa huzzi lan ngobah-ngobahno sapa sira Sayyidah Maryam, goyang-goyang no sapa sira Sayyidah Maryam ilaiki marang seliramu Maryam bijid'in nakhlati kelawan gelugu kurma. Gelugu niku ya batang pohon.
bijid'in nakhlati kelawan batang pohon kurma tusaqib mongko tiba grojokan tiba apa nakhlah alaiki ing atase sira rutaban kelawan rupa rutab kurma muda. Nah, kurma muda jenian kang iso den petik utawa den pilih. Al amrul ilahiyyu utawi perintah pangeran kana iku apa amr muwajjahan iku den arahake ila sayyidati Maryam marang sayyidah Maryam al-Adzhara kang suci inda wiladatiha ing dalem nalikane lahirane Maryam. Nglahirno sinten? Nabi Isa alaihi salam. Wasu'alu lan utawi takonane huwa hiya su'al iku limadha karana apa hadzal ikhtiyarul ilahiyyu utawi ikilah pilihane Gusti Allah as-sami kang luhur lin nakhlati kedue wit kurma wabil akhasilan kelawan luweh khususe ar-rutabi rupane kurma muda liyakuna iku supaya ana apa rutab ghidha al-mar'atil walidati iku panganane ibu muda kang nglahirke wong wadon kang nglahirke. Bon. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu seringkali menceritakan orang-orang soleh, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Dan diantaranya yang diabadikan adalah Sayyidatina Maryam al-Adzhra, yaitu Sayyidah Maryam, ibundanya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah, Sayyidah Maryam ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disayangi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Alu Imran, keluarganya Imran. Ketika siapa? Istrinya Sayyidina Imran. Imran ini wakilah termasuk minas sholihin, ya, orang-orang soleh. Sayyidina Imran ketika istrinya mengandung mengatakan bahwasanya kalau ini anak lahir maka tubuhnya, waktunya si anak diwakafkan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha, ya Allah, ini saya punya janin, saya kalau melahirkan saya merdekakan, tapi untuk panjenengan. Pikirannya adalah oh nek lanang itu enak ya, kon nyapu masjid maksudnya ya, ngerumati agamane Gusti Allah, bayangannya sudah seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, bayangan saya dulu batine kula nggih bayine lanang. Falamma wada'atha, ternyata yang beliau lahirkan lho Gusti, ngapunten, yang lahir perempuan. Zaman semono urung ono USG. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laisa dzakaru kal untha. Ya Allah, wong lanang kali wong wedok niku kan berbeda. Pekerjaannya itu berbeda dengan laki-laki. Nah, terus pripun niki? Kasarane ngoten. Tapi pripun malih pun nate kula nadarke. Akhirnya singkat cerita
Sayyidah Maryam memang betul-betul hidupnya itu hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kafalahnya atau tanggungan nafkahnya itu dulu ditanggung oleh Nabi Zakaria. Hingga akhirnya Nabi Zakaria Nabi Zakaria lama tidak punya anak, tiba-tiba buka mihrab. Di dalam mihrab ada Sayyidah Maryam beserta dengan hidangan-hidangannya. Itu nanti sampean baca, itu novel terbaik juga, itu keren ya. Intinya Sayyidah Maryam saking deketnya sama Allah, punya rizki dari Allah yang datangnya langsung tanpa perantara. Itu hebat. Kalau kita semua manusia lumrahnya kita dapat rizki itu dari usaha atau dari pemberian orang lain, masih lewat orang. Tapi Sayyidah Maryam jangan luar biasa, cuman sholat, cuman ibadah, ada makanan, ada makanan. Makanya saya sampai Nabi Zakaria itu terheran, anna laki hadza, kamu ini dapat makanan seperti ini, jaminan seperti ini dari siapa? Wong pintu mihrab aja saya kunci, gak ada orang yang bisa masuk, kok di dalam sini sudah ada makanan untuk kamu. Qalat huwa min indillah. Oh, jangan heran Nabi, jenengan Nabi, saya bukan Nabi, saya tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hingga singkat cerita, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria tabarukan kalian Sayyidah Maryam. Bagaimana tempat mihrabnya Sayyidah Maryam? Beliau jadikan tempat sholat untuk meminta kepada Allah, minta agar dikasih dzurriyyah. Qabul. Zakaria mempunyai anak, namanya siapa? Nabi Yahya. Intinya Sayyidah Maryam itu orang luar biasa. Saking sucinya Sayyidah Maryam, beliau itu tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Hingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat Jibril untuk meniupkan di rahimnya yang nantinya akan keluar seseorang yang namanya Nabi Isa alaihissalam, tanpa jalur pernikahan, tanpa jalur disentuh oleh laki-laki manapun. Kalau wanita zaman now, ngapunten, mungkin tanpa pernikahan blending ada. Tapi ini enggak, tanpa pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Saking sucinya Sayyidah Maryam, makanya sebutannya Al-Azra, suci. Gak pernah ditemuk lanangan, gak pernah. Mana pegangan tangan, ini mboten nate. Mojok, ini mboten nate. Ini sampeyan lirik-lirik, berlirik-lirikan, anan, terus bariku mojok-mojok. Ngono mojok ini pas pengajian, jian temenan. Wes maksiat karo ganjaran. Ini piye maksudnya? Pun Sayyidah Maryam, Masya Allah, orangnya sangat kuat sekali. Bagaimana enggak kuat? Tiba-tiba hamil, ketahuan sama Bani Israel. Wah, Maryam anak melakukan apa? Perzinahan, ya Allah. Sampai akhirnya Sayyidah Maryam tidak mau menjawab, berpuasa. Poso orang ngomong. Awak dhewe poso. Poso orang mangan, orang ngombe. Ngomong itu kan dindi. Ini ndak, Sayyidah Maryam puasa tidak ngomong. Setiap ada orang yang bertanya, beliau menunjuk kepada bayi yang namanya Isa. Kalau mau bertanya-tanya sama si bayi ini, wong aku belendeng-belendeng dhewe, ora ngerti jeluntrunge kepiye kan gitu. Singkat cerita, Sayyidah Maryam mengandung Sayyidina Isa alaihissalam. Lalu kemudian ketika melahirkan, beliau dalam kondisi sendirian. Kalau nggak salah, lahirnya beliau ada proses kelahiran maksud saya di dekat Baitul Maqdis, dan tempat itu sudah sangat masyhur, kalau nggak salah Bethlehem atau apa itu ya, kalau sekarang itu Allah alam, nanti sampai cari di Wikipedia. Intinya di sekitaran Baitul Maqdis Nabi Isa dilahirkan. Lalu kemudian karena jauh dari orang, proses pengelahiran ini sendirian, beliau terkulai lemas, berproses ngeden ngetokno menuso. Orang ngeden ngetokno ngising. Sampeyan ngeden ngetokno ngising ngoten kira.
Lemes ta mboten? Lemes. Ini ngetokno wong itu. Yang mana sakitnya Masya Allah. Dikatakan dalam sebuah riset, orang melahirkan bayi ya, seorang wanita yang melahirkan bayi itu rasa sakitnya 200 kali lipat patah tulang. Patah tulang aja sekali sakit ini ping 200. Makanya ojo wani-wani karo ibu wong tuwa wis paedo-paedo lah wis pokoke meneng wae. Ancen anak dapurane koyok kowe ya pantes dipaido. Nek kados kula ya rada-rada lah macam ora pati dipaido. Nek ijo bocah-bocah dipaido member ngeten. Pun kembali lagi. Sayyidah Maryam terkulai lemas. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Sayyidah Maryam. Waqila Sayyidah Maryam itu bisa menerima wahyu dari malaikat Jibril. Waqila. Tapi beliau tidak bisa mencapai martabat kenabian karena perempuan. Jadi satu-satu wanita yang dapat wahyu dari Allah itu siapa? Sayyidah Maryam. Dalilnya mana? Kata sebagian ulama ini, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah, gerakkanlah pohon kurma yang ada di sampingmu itu, nanti akan jatuhlah, meruntuhlah semua kurma muda yang bisa kamu petik alias bisa kamu konsumsi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintah Sayyidah Maryam untuk menggerakkan pohon kurma agar apa? Agar kurma muda itu bisa turun semua. Lalu pertanyaannya, kenapa pohon kurma kok gak infus wae? Sing kerenan sithik ora kelopo wae. Kelopo malah tiba ning sirah benjut nggih. Tah ora napa duren wae misalnya. Nek mati rak karuan. Nah, kenapa harus kurma? Jawabannya asbata wasna tepake. Al ilmu apa? Ilmu sains. Fawaidar rutabi ing pira-pira manfaate kurma muda at-taliyati kaya ngisor iki. Annasamrata ing sak temene iki dadi maf'ule asbata. Annasamrata ing sak temene woh annadijata kang fresh. Apa bahasane fresh? Seger lah ngapunten. Seger. Lin nakhlati keduwe kurma tahtawi iku mengandung apa samrah maddatan ing materi utawa napa nggih kandungan ngoten nggih maddatan ing materi kandungan muqbidatan kang jaga lirrahmi kedue rahim kandungan weteng maksudnya wa tuqawwilan iso nguwatake apa samrah amala adolatihi ing gaweane otot rahim wa tuqallilu lan iso nyithikake gawe sithik apa samrah kamiyatan nazfi ing akeh pendarahan kamiyatan nazfi ing akeh pendarahan. Jadi hikmahnya kenapa Sayyidah Maryam itu disuguhi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lahirannya berupa kurma muda, ternyata menurut ilmu sains kurma muda itu memiliki manfaat yang banyak. Sains mengatakan salah satu manfaatnya kurma muda adalah bahwasanya kurma yang masih seger, fresh, itu ternyata mengandung mineral atau mengandung beberapa zat yang bisa menjaga kesehatan kandungan. Jadi ngeten, orang zaman sekarang niku kadang kathah yang mungkin kesusahan untuk memiliki keturunan, hampir-hampir mandul, kadang alasannya rahime ora kuat. Maka biasanya kalau beberapa wanita tanya saya, tentunya lewat istri saya, bukan lewat saya langsung kan gitu kan, DM Instagram atau WA, coba dikasih untuk konsumsi kurma setiap hari minimal 7 butir.
Dan alhamdulillah ada beberapa kasus niku alhamdulillah langsung ada isinya gitu ya Mbak ya. Ada isinya. Yo wonge ono ndok kene, takono Mbak Una. Langsung hamil. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena ini. Karena ayat ini. Jadi rahim itu menjadi kuat apalagi setelah keluarnya gemblondong bayinya tadi ya. Itu kan elastis toh, memelar. Maka kemelaran ini harus dijaga biar balik maneh ke posisi awalnya. Caranya adalah dengan makan kurma, karena di dalam kurma mengandung zat-zat atau mineral-mineral yang bisa menjaga kesehatan rahim. Selain itu, kurma juga bisa membuat otot-otot rahim itu menjadi kuat lagi. Maklum, bar ngeden metu bayi gede. Wong sampeyan nek ngeten bar ngeden ngising ngapunten, bolongane rasane ombo to. Gitu mboten, gitu mboten. Iki tuh metu bayi. Maka rahimnya bisa otot-ototnya kembali kencang, kuat atau elastis sesuai dengan fungsinya ketika dimakan atau diberi konsumsi apa? Kurma. Begitu juga ketika lahiran ada pendarahan. Ada pendarahan kadang buat getah niku kuatah metu terus dan ini bahaya bagi kondisi seorang ibu. Lahiran kok pendarahan itu bahaya sekali. Maka makan kurma itu akan membuat pendarahan itu menjadi berkurang. Jadi resikonya menjadi berkurang. Pendarahan itu lak biasa ya Gus. Sampeyan cah lanang ora ngerti. Ora tahu haid, ora tahu nifas, ora tahu ngeden ngetokno anak. Nate Gus ngeden apa? Ngetokno ayam sing dadi misale. Mboten, tetep beda. Pendarahan itu bisa membawa kepada kematian seorang ibu bayi, ibunya bayi, bahaya. Maka salah satu untuk mencegah itu adalah makan kurma muda. Atsani ar-rutabu utawi rutab, kurma muda. Yahtawi iku mengku apa rutab nisbatan ing prosentasi persen aliyatan kang dhuwur minas saka kiri saking piro-piro gula albasitati kang rendah, basit rendah, as-sahlatil hadmi kang gampang dicerna, walim tisosi lan gampang diserep. Nah, selain itu kurma muda itu manfaatnya besar sekali untuk ibu-ibu yang sedang melahirkan. Ibu yang setelah melahirkan itu pasti kondisinya lemes ora karuan karena ngetokno wong ngetokno wong itu bayangno to kaya apa rasane wong adek ngetokno ngoten mawon angel apa ning ngetokno wong. Lah itu lemes seperti itu harus dikasih support energi dan kita tahu salah satu asupan makanan kita yang bisa untuk mengisi energi kita adalah barang-barang atau makanan-makanan yang mengandung gula karena gula tersebut nanti akan diserap di tubuh dan berubah menjadi energi. Lah rutab itu ternyata mengandung gula yang rendah tapi sangat banyak, yang mana gula ini cepat untuk dicerna dan cukup cepat untuk diserap. Akhirnya tubuh kembali ke settingan awalnya, cepat sehat, intinya seperti itu, cepat sehat. Makanya sampai nek loro-loro tolong ojo tuku ekstra jos ya. Ojo tuku sate wedhus jajal pakani kurma mbok menawa apa jenenge cepet warase. Tapi saya tahu kok cah pondok itu kenapa loro rodok lewel. Apa padune pengen mulai. Padune pengen mulai, pengen kumpul keluarga. Awas ini ana sing mulai tak jewer. Nggih, gitu ya. Makanya juga orang-orang yang olahraga itu kalau energinya terkuras biasanya mereka makannya pisang juga hampir sama dengan apa kurma muda, punya zat yang namanya gula yang tinggi yang mana kalau diserap ke tubuh itu cepat dan kembali lagi menjadi energi. Salisan yukhaffidu iso ngedunake gawe medun ar-rutabu apa kurma muda dhaghat dami ing tensi darah, tekanan darah, lifatrotin kedue mangsa
laisat kang ora ana apa fatrah tawilatan iku dawa tahtaju kang butuhake ha ing fatrah ngoten nggih. Nggih, fatrah betul. Tahtaju kang butuhake ha ing fatrah an-nufasa'u sapa pira-pira wong wadon kang nifas. Metu nifas. Litaqlilin nazfi krana meminimalisir pendarahan. Wah, ngapunten bahasanya sangat modern karena yang dibahas ilmu modern. Yang ketiga manfaatnya kurma muda bagi orang-orang yang melahirkan adalah bahwasanya kurma muda itu bisa menurunkan tensi, tekanan darah. Normalnya orang-orang yang seperti saya 30 tahun ke atas itu tensi jangan sampai lebih dari 140 per berapa gitu. Lah wong sing ngelahirno niku kan ngeden. Lah orang yang gampang darah tinggi atau hipertensi khususnya wanita, itu ya medeni kondisinya ketika apa? Dia melahirkan kondisinya hipertensi. Nah, termasuk untuk menurunkan hipertensi tersebut adalah makan kurma muda. Khususnya bagi orang yang setelah melahirkan itu kan ada nifas, darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya nifas. Nek drodosan maka makan kurma salah satu solusi untuk meminimalisir pendarahan dan itu cepat. Coba dibuktikan nanti atau dicari informasinya ya. Terus lanjut rabi'an yufidu aweh faedah ar-rutabu apa kurma nom kurma muda ubailal wiladati ing dalem sadurunge lahiran li annahu karana sak temene rutab minal mawadi iku setengah saking materi zat al mulayyinati kang gawe lunak lentur lil qulun kedue usus besar. Bahasa Inggrisnya kulun ini colon tulisannya. Nah, itu usus besar. Wali ajli tanzifil am'ai lan kedue arah ngresiki lambung. Alladzi kang yujri kang nglakokake hi ing alladzi at-tibbul mu'asiru apa ilmu kedokteran modern. At-tibbul mu'asiru apa ilmu kedokteran kang modern qubailal wiladati ing dalem sadurunge lahiran. Biwasitati huknatin kelawan dalan suntik syarjiyatin kang ngliwati usus besar. Yang terakhir Sayyid Muhammad Sa'ad mengatakan di antara faedahnya kurma muda bagi ibu-ibu yang hamil itu ternyata kurma muda bisa dikonsumsi oleh ibu hamil sebelum melakukan proses lahiran. Kenapa? Karena kurma itu bisa melenturkan usus besar ibu yang sedang mengandung. Dan tujuan lainnya adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di lambung menurut ilmu kedokteran yang modern. Karena ada ilmu kedokteran modern ketika sebelum lahiran itu nanti disuntik, mungkin suntik untuk menstimulasi agar bayi mau keluar itu disuntik. Lah makan kurma itu menjadi salah satu treatment atau cara untuk membersihkan usus besar dari kotoran atau penyakit. Dan masih banyak lagi. Ini santri-santri takoni faedah kurma muda apa? Warek ngono. Manis warek ngono. Lanjut.
Ar-radha'atu fil Qur'ani, ar-radha'atu ai hadhi utawi iki iku ar-radha'atu, pembahasan menyusui fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Qala ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wal walidatu utawi pira-pira wong wadon kang duwe bayi, yurdi'na iku nyusoni sapa walidat, auladahunna ing pira-pira anake walidat, haulaini ing dalem mangsa 2 taun, kamilaini kang sempurna, liman keduwe wong arada kang nyempurnakake sapa man, nyempurnakake ing apa, ayyutimma ing yen to nyempurnakake ngarepake ngapunten, arada kang ngarepake sapa man, ayyutimma ing yen to nyempurnakake sapa man ar-radha'ata ing menyusui. Ta'alat dadi banter, as-sayhatu apa pira-pira seruan, undangan seruan boleh, allati kang tunadi kang undang-undang apa allati bi darurati radha'atil ummi, kelawan pentinge ibu menyusui, litifliha marang bayine wadzalika lan utawi mengkono-mengkono ta'alat ba'da an iktasyafa iku ing dalem sak ba'dane buka utawa nemu al ilmul haditsu apa ilmu modern, fawaida halibil ummi ing faedahe utawa manfaate susu ibu. Jadi di pasal yang selanjutnya ini relate dengan pembahasan tadi. Kalau tadi kurma muda bagi ibu yang melahirkan, sekarang Sayyid Sa'ad menerangkan tentang masalah menyusui di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na, para wanita yang memiliki anak bayi, mereka hendaknya menyusui anak-anaknya maksimal 2 tahun sempurna. Bagi orang-orang yang benar-benar menginginkan menyusui itu dalam periode yang sempurna. Jadi ngoten, Al-Quran sudah memberikan batasan bahwasanya menyusui niku yang produktif dan maksimal nutrisinya itu di 2 tahun umur anak. Nek luweh piye Gus? Ya ono kasus seperti itu ada. Muhammadah itu anak saya 2 tahun lebih baru bisa ucul, baru bisa lepas dari ibunya. Bahkan kalau saya, kata umi saya, sampai umur 3 tahun lagi iso ucul. Mbok iki sampean iki barok piro to? 5 tahun. Nah, ini bahaya ini. Iki jenenge oga mbok-mboken tapi mbah iku. Nggih. Nah, normalnya gitu ya, 2 tahun. Lah, yang menjadi pertanyaan kenapa 2 tahun kan gitu. Ternyata akhir-akhir ini kata Sayyid Sa'ad ada seruan atau himbauan dari ilmu kedokteran bahwasanya ibu harus bisa menyusui anaknya. Kurang lebih berapa? 2 tahun. Kenapa sampai mereka membuat seruan seperti itu? Padahal Al-Quran wis nyei, sudah memberi kode, sudah memberikan informasi. Tapi akhir-akhir ini baru digembar-gemborkan. Coba sampai nanti ke bidan atau ke dokter anak, itu pasti ngomongnya sama. Bayi disusui selama 2 tahun. Itu ternyata mereka menemukan fakta-fakta baru tentang manfaatnya air susu ibu bagi si anak.
Nek kanggo bapak ayo mbuh wallahu alam. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Waqad amarallahu taala wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا آل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل آله وصحبه عدد ضش الصبي والحمد للإله في البدء والتناهي إلهي في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada 10 menit digunakan untuk qiraatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.